dengan budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Jadi kami dengan Bu Mira minta izin untuk mensosialisasikan. Sosialisasi ini kita berikan kepada siswa, kemudian juga kepada guru yang ada di sekolah. Jadi kalau awalnya kita kemarin mengenal peraturan, kemudian kita sekarang kenalnya kesepakatan yang seperti kemarin pernah Ibu sosialisasikan itu. Ada kesepakatan kelas di kelas. Nah, jadi izin itu budaya positif ya. Kapan rencananya? Kapan ya ada waktu kosong di sana? Rencana kita mulainya guru kelas 7 dulu Bu. Karena guru kelas 7 kan dia apakan guru merdeka kan. Jadi rencana ini ke kelas 7 dulu. Untuk ke anak kita ambil sampel nanti satu kelas ini ya. Ke anak kita ambil satu kelas satu sampel, nanti untuk ke guru. Rencananya guru kita juga berkolaborasi ya Mek, kami bergabung supaya jangan apa namanya tuh sering-sering gitu kan, nanti guru ini payah mengumpulkan kan Bu. Jadi kita ngambilnya ya ini aja balik kelas. Silakan dilakukan sosialisasinya, cari waktu yang tidak menunggu proses pengajaran, mungkin di jam-jam literasi, atau di jam ekskul, bisa dipakai jam itu nanti untuk sosialisasi. Dengan ibu ya, apakah ada konsumsi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai siang ini kita semua Bapak Ibu masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan sosialisasi tentang budaya positif yang akan sama-sama kita coba untuk menerapkan di kelas yang kita ajar. Berbicara tentang budaya positif di sini ada beberapa hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama itu tentang disiplin positif, yang kedua tentang motivasi, kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Itu yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Secara garis besar itu disiplin positif itu adalah di mana kita menanamkan kepada anak untuk mengganti sebuah hukuman menjadi sebuah konsekuensi dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal sehingga kita tidak lagi berfungsi sebagai penghukum, tetapi di sini kita akan berusaha paling tidaknya kita memposisikan diri kita sebagai guru itu adalah sebagai pemantau atau seorang manajer di dalam melakukan pembelajaran. Untuk menciptakan budaya positif atau kebutuhan yang akan kita penuhi terhadap anak murid kita atau peserta didik, di sini kita perlu juga meyakini adanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5 kebutuhan yang dipenuhi atau yang berusaha kita penuhi selama kegiatan pembelajaran berlangsung atau selama kita mengajar di depan kelas. Kaitannya ke sana. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima di sini maksudnya bahwa peserta didik kita seorang manajer, kita perlu menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu yang pertama adalah menstabilitaskan identitas.
Artinya di sini adalah kita berusaha memotivasi siswa kita memunculkan dulu rasa di dalam diri siswa kita itu bahwa kita memberikan gambaran bahwa setiap orang bahwa kesalahan itu muncul dari dalam diri dia. Dia yang menyadari kesalahan itu menstabilkan. Bahwa bukan kita yang ngejudge bahwa dia kamu salah, kamu terlambat hari ini, kamu itu dari kita kesalahan itu. Tapi di sini menstabilitaskan identitas ini adalah pelanggaran atau kesalahan yang sudah dilakukannya itu kita berusaha untuk mencari kalimat positif. Contohnya seperti setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, kita kan suka tuh kalau kita memanggil siswa, makanya kalau kita menyelesaikan siswa itu bagus di ruangan tersendiri. Biasa kita dalam memulai itu kan kita selalu setiap orang pasti selalu melakukan kesalahan sehingga dia akan introspeksi diri. Berarti dia tidak dipersalahkan posisinya. Itu yang menstabilitaskan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Itu yang kedua. Artinya apa? Setelah kita memunculkan rasa bahwa dia sadar munculnya kesadaran sendiri dari dalam diri siswa kita itu bahwa dia sudah berbuat salah, kita validasi, kita cari apa kesalahannya, kita tunjukkan gitu loh. Nah, jadi kita munculkan adakah cara yang lebih efektif untuk bisa dia jangan melakukan kesalahan itu. Seperti itu. Kan tadi kita mengatakan ibu tahu semua orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kita coba, jadi kamu melakukan ini sebenarnya ada apa? Kita tanya, kita validasi dia, kita cari, kita gali kenapa siswa kita melakukan itu. Itu yang memvalidasi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini yang paling penting yang kita inikan. Jadi apabila kita sudah bisa menanamkan supaya siswa kita itu menyadari dengan sendirinya bahwa dia melakukan kesalahan, kemudian kita jelaskan, kita validasi, oh dia memang salah sebenarnya, kemudian kita tanyakan apa yang harus dilakukan dengan kesalahan yang sudah kamu sadari itu, kesalahan nilai apa yang, jadi di sini kita akan membuat kesepakatan. Jadi dari dia kesepakatannya. Nah, seperti contoh, kembali kita contoh tadi lagi, kalau siswa kita datang terlambat. Setelah kita katakan seperti itu, oh itu biasa, mungkin kadang-kadang kita berbicara, biasa kadang-kadang kita bisa lambat bangun, kita bilang gitu kan. Nah, nanti kita tanyakan lagi, kalau gitu kamu tadi bangunnya jam berapa? Nah, setelah mereka mengatakan, jadi solusinya bagaimana menurut kamu? Supaya kamu jangan terlambat. Kita sepakati. Oh kalau gitu Bu, saya berarti tidur saya mungkin lebih saya cepatkan. Itu datangnya dari anak, bukan dari kita. Jadi motivasi internal inilah yang harus kita gali dengan adanya disiplin positif tersebut. Jadi kalau anak kita tunggu, jadi apa dia bisa? Karena kita pasti tahu siswa atau anak-anak kita ini kan kalau kita beri kesempatan mereka untuk berbicara, mereka akan bicara itu apa maunya gitu. Nah, jadi itu segitiga restitusi. Jadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau dalam menegakkan sebuah disiplin itu perlu. Disiplin itu wajib ditegakkan, bukan tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah hukuman. Hukuman itu contoh mungkin kita bisa seperti ini. Karena kadang-kadang kita mengatakan begini, hukuman itu perlu karena itu untuk efek jerah. Tetapi di sini kita akan berusaha mengganti hukuman itu dalam berupa tindakan-tindakan yang dilakukan yang berbentuk positif. Tindakan-tindakan positif yang memang munculnya dari dalam dirinya. Contoh banyak siswa nggak buat PR. Kita kan suka tuh kalau siswa kita nggak buat PR, kamu kerjakan sekarang. Padahal sebenarnya coba kita ganti. Kita kasih mereka, kamu nggak buat PR, oke? Kamu nggak buat PR, silakan duduk, ikuti pelajaran. Nanti pada saat selesai jam pelajaran istirahat, kamu harus menyelesaikan PR kamu. Berarti konsekuensinya si siswa tidak istirahat.
siswa pasti berpikir, oh kalau gini saya besok nggak mau lagi nggak buat PR. Kenapa? Karena saya nggak ada istirahatnya. Teman saya bermain, saya buat PR. Itu munculnya dari dalam diri dia sendiri. Itulah yang kita katakan dengan disiplin positif. Sampai di sini ada yang mau ibu-ibu tanyakan, Pak Sule, sebagai tim di sini garda depan ini disiplin positif, ya kan? Karena disiplin positif ini kalau kita bisa semua kita menerapkan, dia akan menjadi sebuah budaya. Karena sesuatu yang dilakukan terus menerus dan menjadi sebuah ketetapan, dia akan menjadi sebuah budaya. Ada Pak Sule? Belum. Oke, ibu-ibu yang lain. Nadia. Ingin bertanya sedikit Bu, tapi langsung ke contoh saja yang kita implementasikan langsung di sekolah. Contohnya seperti budaya membawa sampah dari dalam ke luar sebelum kita keluar dari gerbang sekolah untuk anak. Nah, jadi kalau saya lihat masih banyak juga anak yang belum membawa Bu. Berarti di situ wujud anak untuk memiliki dorongan terhadap yang ibu bilang tadi dari dalam dirinya sendiri, itu berarti belum sepenuhnya diwujudkan Bu, belum sepenuhnya ada. Nah, jadi upaya yang dilakukan itu seperti apa Bu? Apakah itu termasuk pemaksaan atau budaya pembiasaan? Oke. Pertanyaan dari Ibu Nadia tadi, seperti adanya contoh ya, di sekolah kita ini ada sebuah pembiasaan tentang paket sampah pulang. Pertanyaan Bu Nadia ini pernah saya dapat waktu saya mengikuti pelatihan guru guru PKP ya, kami sama Bu Rosnauli yang menjadi instruktur PKP. Karena saya waktu itu mengangkat tentang pembiasaan di SMP Negeri 2. Saya ikut waktu itu tahun 2019 dengan Bu Rosnauli, nggak salah itu. Itu jadi bahan pertanyaan bagi sekolah lain. Kayak waktu itu ditanyakan, apakah itu bukan menjadi sebuah paksaan seperti kata? Sebenarnya tidak, sama sekarang. Di kelas yang saya ajar ada 5 kelas. Saya mencoba untuk menerapkan yang namanya TSP sekarang. Tapi saya belum lihat di seminggu. Tapi 2 hari saya lihat setelah saya contohkan masuk saya di kelas 74 itu jalan. TSP itu tentang sampah, tahan, simpan, pungut. Jadi untuk sampah tadi sebenarnya kita di sekolah ini adalah pembiasaan. Kita membiasakan siswa kita untuk hidup bersih. Jadi karena apa? Ustadz juga di ajaran agama kita juga diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Mungkin kita membiasakan supaya siswa kita itu biasakan membawa sampah, paket sampahnya pulang, sehingga bentuknya seperti paksaan. Itulah gunanya kita harus sering-sering mengingatkan kepada siswa kita bahwa membiasakan hidup bersih. Seperti itu. Ada yang lain? Tidak ada? Baiklah Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi, mudah-mudahan nanti kita semua dapat mempraktekkan tidak hanya sebagai tim disiplin, tidak hanya sebagai wali kelas, tidak hanya, yang penting kita guru. Karena setiap kita mengajar itu kita tetap sering menghadapi berbagai hal, ya kan? Kita menghadapi siswa dengan keanekaragamannya, dengan keunikannya, dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki mereka. Tetapi kita dituntut untuk mengembangkan potensinya. Jadi dengan adanya mungkin kita bisa menerapkan disiplin positif ini dan nantinya akan menjadi sebuah budaya positif bagi kita, dan kita bisa menempatkan posisi kita sesuai dengan apa yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan anak-anak bangsa yang memang tergambarkan atau menggambarkan kepada profil pelajar Pancasila.
tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, hatiku, pikiranku, gur. Allahu Akbar, luar biasa. Alhamdulillah kamu sampai siang hari ini masih tetap bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran kita. Walaupun kita baru saja menyelesaikan isoma, yaitu istirahat, sholat, dan makan siang. Ibu doakan mudah-mudahan kamu semua masih tetap bersemangat dalam menerima pembelajaran sampai nanti kita pulang. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Abdi Ramadan Abdi Ramadan, kenapa? Izinnya sakit atau ada keluar kota atau gimana? Sakit? Ya? Oke, berarti sama-sama kita doakan semoga teman kamu yang sedang sakit mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan sehingga dapat kembali mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya di sekolah yang kita banggakan. Untuk siang ini, Ibu akan melakukan sebuah kegiatan di mana kita kelas 72 ini akan bersama-sama membuat sebuah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini kita buat itu dalam rangka bagaimana kita menerapkan sebuah budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Apalagi sekolah kita ini adalah merupakan salah satu sekolah penggerak yang melaksanakan kurikulum merdeka di tahun 2022 ini. Baiklah anak-anak ibu, di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang budaya positif, disiplin positif, kemudian apa itu keyakinan kelas, apa itu kesepakatan kelas. Sebelum nanti kita sama-sama merumuskannya, apa yang menjadi kesepakatan kelas kita, apa yang akan menjadi keyakinan di kelas kita ini. Berbicara tentang budaya positif, coba anak ibu lihat slide di depan. Oke. Pengertian dari budaya positif itu adalah yaitu nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi artinya budaya ini adalah segala bentuk keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif yang nantinya akan membentuk karakter dari masing-masing setiap individu yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Budaya positif itu diterapkan bukan hanya untuk siswa saja, tetapi kepada seluruh warga sekolah. Untuk menerapkan budaya positif, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu disiplin positif. Oke, next. Disiplin positif di sini artinya adalah disiplin itu merupakan bagian dari pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah. Disiplin bukan berarti hukuman, tetapi disiplin positif ini adalah peraturan atau tata tertib yang dilaksanakan tidak dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Jadi disiplin positif bukan hukuman. Jadi disiplin itu
apa? Kalau menurut kamu, ada yang bisa tahu? Menurut kamu disiplin itu apa? Ya, oke. Peraturan. Ada lagi? Disiplin itu? Ada yang ngomong ya? Mandiri. Mandiri. Bagus. Ada lagi? Apa itu disiplin? Ya? Apa? Bersikap santun. Oke. Jadi kalau kita berbicara kepada disiplin, berarti kita teratur, kita mandiri, kita santun, kita punya rasa menghormati, rasa menghargai. Nah, itu disiplin positif. Artinya hidup kita itu teratur. Nah, disiplin positif ini katanya akan menciptakan karakter yang baik kepada seluruh siswa-siswa, sehingga menciptakan siswa sebagai profil pelajar Pancasila. Siswa yang mencerminkan kepada profil pelajar Pancasila itu ada, yaitu siswa yang pertama apa? Beriman, terus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian apa lagi? Kebinekaan global. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, apa lagi Pak? Bergotong royong, apa lagi? Mandiri, apa lagi? Bernalar kritis, apa lagi? Kreatif. Jadi disiplin positif ini dia akan menciptakan pelajar-pelajar yang memiliki profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Itu dia yang dikatakan profil pelajar Pancasila. Next. Kemudian kita lanjut seperti yang dikatakan tadi. Setelah kita tahu apa itu disiplin positif, untuk menciptakan supaya kita ini punya disiplin positif, khususnya di kelas kita ini, maka kita akan sama-sama membuat yang namanya kesepakatan kelas. Berbicara tentang kesepakatan kelas, berarti di sini adalah kita menginginkan kelas seperti apa? Kelas impian saya seperti apa? Selama kamu berada di lingkungan sekolah. Jadi kesepakatan kelas itu adalah kalau kita inginkan adalah yaitu memuat hal-hal yang dipahami oleh semua pihak untuk mencapai impian kelas apa yang ingin kita inginkan. Saya memimpikan kelas impian saya dah habis, itu biarkan aja tinggal kalau dia berbeda dengan yang lainnya. Ini sama, sederetan ini sama. Kalau dia berbeda tinggalkan di situ. Apa persamaan yang ada? Kayak contoh, ini kan sama sederetan ini. Ya, kamu simpulkan. Apa yang bisa kamu simpulkan kalimat untuk 4 kalimat yang sama ini? Hah? Tadi aku katakan kan? Iya pula ya, sama kalimatnya. Terus apalagi persamaannya? Saya ingin kelas rapi dan bersih. Kok buat biar dengar teman kamu itu kesepakatan kita. Saya ingin kelas rapi dan bersih. Oke, ada 2 keyakinan yang harus kita laksanakan. Ada lagi? Kami kelas 72 saling membantu. Kami kelas 72 saling membantu. 3.
Boleh baca yang tidak ada ini, yang tidak ada penghuninya. Nih yang apa lagi? Kami kelas 2 ingin mematuhi peraturan kelas. Kami kelas 72 ingin mematuhi peraturan kelas. Oke, lanjut. Apa lagi? Kami ingin fasilitas kelas yang lengkap. Kami ingin fasilitas yang lengkap. Oke, habis? Itu? Kelas ingin menjadi yang baik dan menjadi siswa yang sopan dan santun. Oke, kami adalah siswa yang baik, sopan, dan santun. Oke, silakan duduk. Beri aplaus untuk temannya yang sudah berani.